Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ratusan warga Desa Intaran mendatangi gedung DPRD Bali untuk menolak pembangunan terminal gas alam cair di hutan bakau. Polres Tabanan menetapkan sopir bus pariwisata sebagai tersangka kecelakaan beruntun di Pacung, Baturiti. ...70 tim sepak bola dari sejumlah pesantren di Bali dan Nusa Tenggara bertanding di babak penyisihan Liga Santri Piala Kasat. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Denpasar masih tinggi. Kenaikan harga antara lain terjadi di Pasar Kereneng. Harga cabai saat ini mencapai Rp90.000 per kilogram. Sebelumnya cabai dijual Rp30.000 per kilogram. Para pedagang di pasar mengeluh sulit menjualnya dalam jumlah banyak. Harga sekarang 100. Ada yang jual 100, ada 90, ya sekitar 90-an lah kasarannya. Jadi harga ini masih tinggi, Bu? Masih tinggi. Kalau sebelumnya berapa, Bu, kalau harga nggak tinggi, Bu? Kalau sebelum galungan sempat 60-an. Waktu ini penampakan galungan 90-an, galungan dapat 100. Sekarang dah 90 lagi. Berarti tidak tentu, Bu, ya kadang trennya, Bu? Enggak tentu, menurut pasaran dan menurut musim. Bu, kalau normal berapa, Bu, harga cabai, Bu? Kalau normal 25, 30 normal. Jadi masih tinggi, Bu, harga cabai. Sekarang Pak cabenya udah waktu kuningan 120. Habis kuningan dapat 100. Sekarang selesai kuningan udah dapat 90 sekarang. Jadi harga masih tinggi, Bu, ya? Masih tinggi. Oh, iya. Udah sebelum hari raya udah jebol dapat 60 sama 70. Sulit, Bu, sulit nggak ngejualnya, Bu? Sulit sekali kalau ngecernya itu. Ya kalau mau dijualin kasih beli 5.000, nanti kasihan orangnya. Dikasih ya beli 5.000. Mahalnya harga cabai diduga akibat minimnya pasokan dari pengepul atau distributor. Pedagang berharap harga cabai kembali turun agar omset penjualan mereka meningkat. Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Liga Santri Piala Kasat PSSI tahun 2022 dibuka Pangdam 9 Udayana di lapangan Makorem 163 Wirasatya Senin lalu. 70 tim sepak bola dari sejumlah pesantren di Bali, NTB dan NTT akan bertanding di babak penyisihan. Tim yang lolos di setiap provinsi akan bertanding di tingkat nasional pada 22 Oktober mendatang. Liga Santri Piala Kasat ya tahun 2022, di mana ini adalah yang pertama yang dilakukan, selama ini belum pernah dilakukan, yang punya tujuan yang pertama itu untuk meningkatkan kemanunggalan TNI AD dengan rakyat. Kemudian yang kedua, untuk mencari bakat-bakat atau talenta-talenta sepak bola khususnya di lingkungan santri. Sehingga ini yang dipertandingkan adalah dari kita merekrut dari pondok-pondok pesantren yang ada di 34 provinsi. Tadi seperti yang sudah dijelaskan tahapannya, hari ini baru kita buka, kemudian ini masih tingkat kabupaten. Dari tingkat kabupaten nanti maju ke tingkat provinsi. Baru nanti dari provinsi akan maju ke tingkat nasional, dalam hal ini nanti di pusat, itu nanti bersamaan dengan Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2022. Liga Santri juga dibuka secara serentak di seluruh Indonesia yang dipusatkan di Stadion Merdeka, Jombang, Jawa Timur.
Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Memasuki musim layang-layang, perajin di Sempidi, Badung mulai ramai pesanan. Pesanan layang-layang datang dari seluruh kabupaten di Bali. Pesanan layang-layang juga berasal dari luar Bali, seperti Jawa dan Kalimantan. Di tempat ini, para perajin membuat layangan dengan berbagai bentuk, ukuran, dan kreasi. Untuk saat ini permintaan layang-layang ya cukup meningkat karena ya kelonggaran dari pemerintah sudah lomba-lomba sudah ada sekarang. Jadi permintaan meningkat. Ya. Itu mulai kapan Pak permintaan meningkat? Tapi sebenarnya ini anginnya agak mundur sekarang nih. Sebenarnya habis hari raya Nyepi, 3 minggu setelah hari raya Nyepi itu sebenarnya udah mulai. Sekarang ini agak mundur anginnya, agak kurang bagus gitu lah. Anginnya masih ada bolak-balik gitu ya. Pak, kalau boleh tahu berapa persen Pak peningkatannya Pak nanti? Kalau awal-awal ini ya ada 30% tuh ada. Ini kan masih awal nih ya. Rata-rata permintaan per hari berapa bisa Pak menyelesaikan layang-layang? Kalau permintaan per harinya itu ya hampir semua jenis tuh hampir ya 500 ini ya, sama 500 pieces ya. Layang-layang campur dia. Malah lebih dia. Itu dikerjakan berapa orang Pak? Itu tenaganya itu banyak tapi mengerjakan dia di rumahnya, tapi bahan dari sini gitu, bahannya dari sini terus udah jadi diambil potong bahan gitu ya. Pak, itu untuk pemesanan itu bisa datang dari luar kapal Pak? Daerah mana aja Pak? Kalau layang-layang ada yang dari Jawa seperti layangan kertas, layangan inul itu. Kalau yang lainnya itu rata-rata dari sini Sempidi. Pak, Niki dikirim ke daerah mana aja Pak? Kalau pengirimannya ada ke Kalimantan, ada ke Malang, gitu. Lebih banyak di lingkungan Provinsi Bali. Harga layang-layang bervariasi tergantung jenis, bentuk, ukuran, dan bahan. Layang-layang buatan perajin Sempidi dijual mulai ribuan hingga ratusan ribu rupiah per buah. Lonjakan pesanan layang-layang diperkirakan akan terus terjadi hingga bulan Agustus. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.